Indi Iksan. Apa kabar Bang Ibe? Pak Menak nih. Baik, alhamdulillah Mbak Astrid. Salam kenal. Halo, salam kenal Bang Iya. Irfan. Bang Ibe belum pakai belakang kita nih. Udah Hah? tuh, Van, udah gue kirim Van barusan. Nggak mau dia, Apaan? segan dia. Jangan. Mengganggu ke ini yang kestabilan nasional Nanti ya. mengganggu keharmonisan. Kementerian rumah tangga ya. Gua kan penjaga keharmonisan di FTUI. Om Arif. Halo Bang Ivan, apa kabar? Baik. Jangan lupa pesan-pesanku tadi. Ya, siap. Eh, Sampaikan. ada Om Johan. Salam kenal. Kembaran gue. Sehat Om Johan. Sehat. Alhamdulillah. Om Johan aja tuh calon ketua arsitek aja udah pakai Bang. Mengikuti jejakmu tuh. Lu yakin dia mau? Dia mau. Mau mengikuti jejak Bang Ibu. Wih, kena jebak lo sama cucu lo. Enggak, bukan karena jebakan Mas Cucu. Yang lain. Bang Ib, lihat dong videonya keren deh. Hah? Videonya lo lihat. Bumpernya. Ini dia namanya keluarga. Warga Cemara kan? Keluarga Cemara, hidup lo nggak akan sepi. Oh, mantap. Ya, Masih gitu. gila dulu ya. Tiap minggu dulu ya, aduh. Gila foto gua semua. Ya. Hebat kan? Wih, latar belakangnya dong. Student banget, Om Iksan. Sudah banget. Itu di Lombok ada Bang Ib juga ya? Lombok nggak ikutan. Oh nggak ikut. Ini kita mau buat inkubator webinar nih sama ini undangan anak muda Bang. Sama Siap. Indra Uno. Indra tuh dulu bareng gue kan ngajar di BINUS. Oh gitu. Apa? International Negeri Kelas. Ngajar Tapi marketing. dia bukan teknik kita ya Mbak ya? Bukan. Dia dari Amrik. Masuknya bareng sama gue jadi dosen di situ. Loh, ini ada cinta nih. Iya, itu kan waktu peluncuran buku gue. Oh, jadi udah kenal sama Indri dong? Iya, udah pernah ketemu, benar udah pernah. Itu ada foto sampingnya kan Indri. Iya, betul. Iya, kemarin diingat-ingat lagi. Oh iya, ternyata waktu itu. Iya, aku juga baru ingat pas lihat foto itu tadi. Oh iya, udah pernah ketemu berarti. Happy banget nih keluarga ya. Yalah, happy aja lah Bang. Iya. Kasih rezeki punya keluarga besar gini. Anaknya Mbak Indi juga aktif nggak Mbak? Enggak. Memang tadi gue udah kirim. Tahu terus kemarin. Benar.
Ini acara ini pemilihan 3 tahun lalu ya. Cocok nih Iksan nih. Anak gua mau ngambil skripsi tuh San Boleh, boleh. mengenai building green energy. Gua pembimbingnya ya. Bimbingnya udah Yandri, lu ininya Pembimbing aja. 2 gua. Bimbing 2 ya. Iya. Dari industri Deal ya. Dari industri boleh. Nah ini enaknya ada network kayak gini kan, dapat dah persoalannya selesai. Yang habis bimbing juga tadi penelitian mahasiswa-mahasiswa. Oh iya, nah. Anak lo yang lo khawatir kalau begadang itu, Bang. Hah? Enggak. Bang Titan belum sembuh tuh. Itu murid bimbing. Ya tadi barusan gue Gua juga, telepon dia. Murid Alhamdulillah bimbing gua batuknya itu. udah berkurang. Hmm. Cuman ya masih inilah ya, masih perlu perhatian lah dia. Insya Allah lah. Ya. Tapi suaranya nggak seberat di awal. Hmm. Ini waktu awal kita teleponan tuh juga kayaknya nggak ini kok masih bisa celah-celahan tuh, Bang. Iya, tapi hari ketiga gue telepon dia udah mulai batuk. Oh. Dan suaranya agak berat, kelihatan agak ada dahak. Anibe, hai. Hai adikku. Halo. Ini suami istri nih. Beda kamar nggak nih? Udah ini beda provinsi, Bang. Aku masih di Belum DKI. nyampe itu. Oh gitu. Iya. Yang satu Depok ya. Di satu Tangerang itu dia. Tangerang. Oh, Banten, Bang, Banten. Udah Banten. pulang nih, Bang, tapi aku tetap udah online nih buat dengerin Abang ngomong. Siap. Sebenarnya lu kan udah capek dengar gua ngomong. Kita cuma perlu dengar Bang Ip aja, Indri. Leadership baru Yang lain nih. nggak usah. Dengar Bang Ip aja yang ngomong. Apa? Sebenarnya gitu. Ada teori leadership baru di Intandri. Ada Bang Cindar ini. Malam Bang Cindar. Bang Jidar datang. Malam San, Waduh, Pak Ketua. mantap. Bang Ibe, Indri, siapa gitu? Suaminya si John. Coba dance dulu, Bang. Bang Tindar. Oh iya Bang Jidar apa harian pembukaan. Iya. Ini harusnya ada analisa kenapa teknik itu banyak pasangan loh. Itu harus dianalisa tuh. Ah, Analisa tuh gampang aja kesimpulannya Andri ya. Gajah yang apa semut di seberang lautan apa gajah akhirnya gajah juga gitu. Gak dapet hasil. Lu ngeledek Johan sama gue ya? Oh iya, udah keliling, kan udah keliling Indonesia ya. Dapatnya yang deket juga gitu. Iya makanya. Akhirnya yang deket juga. Bang Cindar nanti pertama ya yang ngasih opening remarks sambutan baru nanti ke Bang Andre. siap, Astrid ya. Gua 73, Nggak gua usah 725 banyak-banyak, cabut udah ya. bosen orang. Andre datang apa ngasih sambutan. Kita perkenalkan aja sih kayaknya. Perkenalan aja nanti Andrenya. Enggak usah Tapi sambutan. belum datang kayaknya ya, Mbak. Enggak usah. Nanti kalau dia datang kita greet aja kali ya. Iya, Oh jadi cuma Bang Cindar aja ngasih sambutan. Oh, ini iya kan Bang acaranya. Cindar aja lah. Oke sip. Ya, kasih kesempatan dia untuk terakhir kalinya. Hilal kebebasan udah kelihatan ini Bang, jangan salah Bang. Iya, Kemarin kami ini Bang Ip rapat sama Pak Hendri kan diundang Bang Cindar. Pengen Kita melepas bilang Bang Cindar aja lah terus nggak usah yang tiga ini di belakang aja lah biar Bang Cindar terus. Oh, dia. Bapak, Oh, dia ngotot banget atas nama ADART. Tanggal 8 gua udah harus cabut, nggak boleh nih. Katanya. Atas nama ADART, Bang. ADFN loh, Iya, Pak. ADFN loh. Kayak sulit banget. Cadas. Ayo, mulai. Gua jam 7.25, mohon ya, maaf. ya mulai. Oke. Mohon maaf.
Nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya semuanya. Kok gini? Halo. Oke, selamat Malam, malam Cinta. semua. Selamat datang di acara webinar The New Energy Talk. The New Energy Talk malam ini akan membawakan topik spesial Dare to Lead. Dalam sesi kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita seru para pemimpin kita, sharing session bagaimana kiat-kiat menjadi seorang pemimpin yang baik, serta bagaimana kita mengajak teman-teman untuk berkontribusi di organisasi. Perkenalkan, nama saya Astrid Astari dari Departemen Teknik Sipil UI Angkatan 2012. Baik, mungkin saya akan langsung menyapa narasumber yang sudah hadir bersama kita di Zoom link malam ini. Selamat malam, Bang Arif, Ketua Umum Iluni UI 2016. Halo, Bang Arif. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Irfan, Presiden Ilusin FTUI. Selamat Halo, malam. Bang Irfan. Oke, kemudian ada Bang Ihsan, Sekretaris Jenderal Koperasi Energi Terbarukan Indonesia. Halo, Bang Ihsan. Kemudian ada Bang Halim, Koordinator Presidium Kahmi Depok. Halo, Bang Halim. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Cinta Zanidia, TV News Reporter Berita 1. Halo, Cinta. Hai semua, halo. Halo. Nah, Halo. sudah juga kehadiran bersama kita di sini Bang Cindar, Ketua Iluni FTUI. Halo, Bang Cindar, apa kabar? Halo, sehat semua ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, sekarang kita akan langsung saja menyaksikan video tentang narasumber kita yang sudah disiapkan. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Silakan diputar videonya. Video play. Oke, keren sekali. Sudah kita saksikan bersama ya video tentang narasumber kita barusan.
Bisa kita lihat bahwa background dan kegiatan sangat beraneka ragam, bergerak aktif, dan memberikan dampak untuk lingkungan sekitar. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, di sini sudah ada Bang Cindar yang akan memberikan kata sambutan. Halo Bang Cindar. Iya, Astrid. Ya, Kabar? silakan Bang kalau mau memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, nggak usah banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang melihat 3 kandidat ini ya. Ini bahasa saya perang milenial ya. Semuanya pakai anak muda, semua 2000, semua banyak bener. Jadi semakin yakin bahwa saat saya turun nanti, anak-anak muda inilah yang membuat Iluni FTUI bakal lebih bersinar lagi ya, dengan semangat ya kan, terus pasti geraknya lebih lincah lah daripada di angkatan 90-an ya, sebelum awal ya. Nah, terus saya berharap semua teman-teman nih, ada Bang ABH, ada Bang Iksan, ada Bang Zuber. Bang Zuber nih ketemu waktu itu kita Bang Zuber ya, yang waktu di NTB kita ya, Lombok Persemian Sekolah. Bang Zuber mendadak datang di situ ya kan, dia yang aksesin ke Bang Zulkifli Mansyah. Nah, dari situ saya berharap untuk teman-teman semua di sini, terutama yang dari timnya Iksan yang mau kampanye ini, saya berharap dikenalilah Iluni FTUI ini dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya belum, mungkin bisa cari-cari di Google. Kita salah satu Iluni yang udah 2 kali bikin Yes Natalis di mall. Waktu itu yang zaman Bang Teten di Gandaria City dan di zaman saya di tim 2 gitu. Nah, jadi ini dengan adanya anak-anak muda, nanti dibimbing sama Bang ABH nih yang udah jago lah kalau Iluni UI dari mati dibikin berdiri lagi gitu. Nah, semoga pengalaman dari Bang ABH bisa diadop sama teman-teman sekalian sehingga Iluni FT nanti ke depan lebih baik lagi. Ini juga guyupnya dapat nih, ada Bang Risa juga, jadi emang ini hanya sebuah bukan pertarungan tapi sebuah kompetisi. Ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan Iluni FT UI pada akhirnya. Itu aja dari saya berharap berikan yang terbaik buat alma mater, karena sedikit banyak kita udah banyak ambil dari alma mater lah, bahwa salah satunya kita mengaku sebagai alumni FTUI baik dalam dunia bekerja maupun berorganisasi atau bergaul. Itu aja dari saya, semoga sukses Bang Iksan dengan timnya, dan tolong dijaga bahwa ini hanya kompetisi, nggak perlu cari kekurangan orang lain, cukup fokus pada kelebihan kita dan visi misi kita. Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih banyak Bang Cindar. Semoga generasi muda di sini bisa tergerak seperti Bang Cindar ya ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, teman-teman yang mau menanyakan questions bisa langsung dituliskan di dalam chat ya. Nanti akan ada session Q&A di akhir acara. Oke, baik, kita akan langsung menuju para narasumber kita malam ini. Yang pertama saya akan langsung ke Bang Arif. Halo Bang Arif, apa kabar? Halo, selamat malam. Oke, ini Bang Astrid. Saya mau nanya-nanya nih ke Bang Arif. Ini Silakan, kan Bang Arif sebagai Ketua Iluni UI nih. Sebenarnya faktor apa sih yang mendorong, yang menggerakkan keinginan menjadi seorang ketua atau pemimpin nih Bang? Oke, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab, saya juga ingin menyapa rekan-rekan semua. Tadi ada Bang Cindar, kemudian Bang Irfan Bahmi, kemudian tentunya kepada Bang Iksan ya, Bang Halim, dan juga Inta, serta beberapa kawan lain yang hadir hari ini. Jadi yang memotivasi saya sebetulnya untuk menjadi Ketua Iluni UI waktu itu memang disebabkan karena sejak kuliah ya, kita udah menjadi bagian dari interaksi meng-create komunitas gitu ya. Jadi komunitas di-create dari persahabatan personal yang banyak, meng-create komunitas kecil, sedang, besar, sipil waktu itu, kemudian menjadi teknik, kemudian menjadi UI, kemudian menjadi nasional,
dan kadang-kala kita juga ke regional. Nah, hal-hal ini yang kemudian mendorong saya waktu itu pada saat diminta untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni UI. Ini disebabkan beberapa alasan. Pada saat saya lulus, waktu itu memang saya terus aktif di kegiatan alumni. Nah, kegiatan itu kemudian juga tentunya mendorong para alumni-alumni kita untuk menjadi Ketua Umum Iluni UI juga. Tetapi beberapa kali kita mengupayakan nggak berhasil. Terakhir waktu itu Pak Profesor Budi Susilo Supanji, Gubernur Lemhanas, dan ini mungkin yang mendorong banyak alumni FTUI mengupayakan agar ada alumni FTUI yang juga bisa menjadi Ketua Umum Iluni UI. Dukungan itulah sebetulnya yang membuat kita terpilih, gitu ya. Karena mungkin kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, mereka sejak lulus kuliah, walaupun pada saat kuliah aktivitasnya nggak seperti saya, waktu itu saya bukan hanya ketua senat, tapi ketua Mabim se-UI pertama kali waktu itu tahun 90 gitu ya. Tapi setelah saya selesai, saya betul-betul fokus jadi civil engineer. Ya. Nah, ini kemudian yang membawa engagement di FTU ini yang membawa kita solid dan bisa memenangkan kompetisi waktu itu. Yang saya syukuri dan saya apresiasi dengan FTUI, dengan Iluni FTUI adalah keguyubannya, kohesinya. Dan kohesi itu terbentuk pada saat memang kompetisi seperti ini dibiasakan, dijadikan budaya di FTUI. Pada saat kita kembali ke FTUI, kemudian kita harus memilih siapa ketua, siapa tim, kemudian yang akan kemudian mengurus Iluni FTUI, memang kita kembali ke barak kita masing-masing. Tapi barak itu bukan berarti kemudian membelah atau mendikotomikan kita, tetapi justru ini bagian dari spirit kompetisi yang disiapkan oleh Iluni FTUI. Nah, spirit kompetisi itulah yang kemudian membuat dan membentuk kita agar kita bisa berkompetisi dimanapun, gitu. Kalau kita bisa berkompetisi di jurusan, di fakultas, dimanapun kita bisa berkompetisi. Jadi kalau dalam pertandingan, ya, saya kebetulan pengurus di baseball. Di sini ada orang tua baseball juga, ini Risa Fernandi ini. Anaknya juga dulu baseballnya saya ngurusin. Nah, Risa sekarang kan berpasangan sama Nanang, Mas Nanang kan. Halo. Nggak apa-apa nih. Halo. Jadi beliau juga kan berarti hadir sebagai bagian dari sportivitasnya dalam kompetisi ini. Gitu ya. Kemudian juga ada Cinta Zanidia itu saya udah. Halo Inta. Halo. Inta ini saya coaching baseball dari umur SD mungkin. Iya, sekarang benar. udah jadi alumni FTUI ya, Kak ya. Gitu. Jadi sebetulnya secara nggak sengaja ini komunitas terbentuk, komunitas yang sifatnya mendorong karakter building bangsa gitu ya. Mendorong karakter building community yang sebetulnya dimulai dengan spirit kompetisi. Spirit kompetisi ini memang harus diakhiri oleh spirit sportivitas. Karena kalau di baseball ya, Inta ataupun Risa ya, kita biasa menang terus, tapi pada saat kemudian kita kalah, kita juga harus membiasakan kalah. Karena ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang, itu adalah bagian dari competition society dan bagian dari spirit sportivitas society. Jadi kalau terbiasa dengan itu, kita akan menjadi mudah menempatkan
diri kita, menempatkan komunitas kita, menempatkan organisasi kita untuk selalu bisa memberikan impact kepada masyarakat dalam kondisi apapun. Nah, tadi pertanyaannya kembali kenapa berani untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum ILUNI UI. Nah, itu adalah modal terbesar dari kita, saya waktu itu. Dan kemudian judul hari ini juga bagus tuh, Dare to Lead, ya kan? Ini sesuai sebetulnya. Mungkin bukan hanya sesuai dengan pasangan nomor 2 nih, Ihsan Halim Cinta, gitu kan. Tetapi juga sesuai untuk pasangan yang lain, baik Mas Nanang Bang Risa maupun Bang Andri dan Refri, ya, gitu. Jadi ini Pak Ketum ILUNI FTUI, kalau bisa memang Pak Ketum ILUNI FTUI yang saat ini menjadi ketum ini menjadi bridge, ya, menjadi bridge, kemudian memfreeze culture seperti ini. Pertandingan adalah suatu hal, gitu ya. Competition society adalah satu hal, tetapi sportivitas pada saat siapapun yang akan kemudian memimpin, memang harus ada sebuah konvensi atau peraturan nggak tertulis bahwa kelak siapapun yang memimpin, pemimpin tersebut akan mengajak dan kemudian akan bersama-sama memimpin ILUNI FTUI. Gitu. Untuk sementara itu mungkin. Oke, thank you Bang Arif, luar biasa. Jadi memang dari support system yang mendukung dan dari spirit diri sendiri yang memang men-challenge terus ya Bang, untuk terus maju dan terus berorganisasi dan menjadi seorang pemimpin yang hebat seperti saat ini. Oke, saya sapa dulu, di sini sudah ada Bang Andre, Ketua ILUNI UI. Halo Bang Andre. Semoga sehat selalu ya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Bang Arif. Selamat malam Bang Bang Ketum ILUNI UI. Apa kabar? Bang Irfan. Wah, Malam Komandan. Pak Ketum. Semoga sehat-sehat. Malam Pak Ketum. Malam Bang Ihsan, Bang Zubair, Mbak Cinta. Malam semua. Mbak Indi, apa kabar? Senior. Ada Bang Didit juga. Bang Didit ada ya? Ada. Ada, siap. Oke, thank you Bang Andre udah join. Oke, selanjutnya aku bakal nanya ke Bang Irfan ya. Halo Bang Irfan. Halo. Nah, Bang Ip kan sebagai Presiden ILUSIN. Nih, kalau menurut Bang Ip sendiri tuh ada nggak sih hal yang diperlukan dari seorang pemimpin yang paling penting itu seperti apa? Dan apakah narik teman tuh sulit, Bang? Silakan. Oke. Sebelumnya saya ingin nyapain teman kasih Mbak Astrid, Mas Iksan. Saya ucapkan semoga sukses di pemilihan ini. Yaitu langkah berani ya, bisa ikutan dalam pemilihan kali ini. Tentu dan teman-teman alumni yang lainnya juga. Terima kasih. Salam kenal dari saya Irfan. Mesin 87. Saya dikasih amanah dari tahun 2017 untuk menjadi ketua ILUSIN. Sebenarnya kemarin 2-3 hari lalu saya dihubungin Mbak Indi sama Iksan untuk ikut di acara webinar ini sebagai pembicara. Melihat judulnya saya tertarik banget. Kenapa? Karena saya ingin sharing banget ke teman-teman yang ada di sini. Ya mungkin juga kaum-kaum angkatan 2000 mengenai perjalanan hidup saya. Sampai sekarang dan kualitas hidup yang saya dapatin ini benar-benar karena teman-teman saya yang ada di FT. Ini saya penting untuk sharing supaya mudah-mudahan bisa mendapat manfaat dari hal ini. Saya itu mempunyai karakter yang sangat mudah bergaul. Saya itu rasanya kalau nggak keluar ketemu teman ketawa itu rasanya ada yang sakit di badan saya. Itu dari dulu saya itu pokoknya udah saking senengnya bergaul itu saya lebih banyak di lobi dan di kantin daripada di ruang-ruang kelas waktu itu. Waktu itu saya nggak ngerti, nggak paham. Setelah perjalanan hidup saya ini saya baru paham pentingnya berteman.
Setelah saya juga punya karakter, salah satunya adalah saya orangnya berani mencoba sesuatu. Kadang-kadang nggak pakai mikir saya. Dulu waktu pertama kali saya kuliah semester 5 itu, semester 4 lah. Saya sama kawan saya sudah ngelihat ada warung Indomie bagus. Dulu kan zaman dulu kan bisnisnya apa aja lah, konvensional banget. Wah ya udah bangun, bikin warung Indomie, mudah kok gitu loh. Bangun di Margonda, negosiasi dulu sama ya Betawi di situ dengan segala kerumitannya, bahasanya. Bangun dengan gaya-gaya ya biasalah calon insinyur kan. Apa yang terjadi? Bangkrut 6 bulan. Ya coba lagi. Bangun lagi di warteg gitu loh. Bangun lagi itu pinggir jalan tuh di dekat gedung kembar Citibank. Jualan waktu itu jualan nasi uduk. Ya berani udah melakukan mengambil posisi ya pasti udah jadi pengusaha kan posisi pemimpin ya gitu loh. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu membentuk diri saya untuk berani dan kemudian kebangkrutan yang saya hadapin. Akhirnya saya sadar banget bahwa keberanian itu juga nggak cukup. Kita harus juga takut untuk dengan prosesnya gitu. Nah, berarti kemudian setelah saya mau tamat, saya Mas Arif waktu itu saya ingat banget kita dapat pekerjaan ya Om Arif ya. Betul. Dari Di Pertamina. Balongan. Ya, ini senior saya ini tampang lihat menunjuk saya sebagai project manager. Saya belum ada gelar sama sekali dan nggak ada pengalaman untuk proyek sebesar itu. Lagi-lagi sifat saya nekat untuk bilang oke, saya bilang. Dan di sini saya baru lihat manfaatnya dari saya bisa bergaul banyak dengan teman-teman, terutama di Fakultas Teknik. Ternyata kalau kita punya teman yang banyak, bukan hanya sekedar teman ya, teman yang juga sudah seperti keluarga gitu loh. Itu akan memudahkan kehidupan kita. Anda bisa bayangin Fakultas Teknik ini isinya semua orang-orang pinter. Pasti dong gitu loh. Masuk kemarin aja susah kok gitu loh. Dan berarti Anda nggak perlu terlalu pinter-pinter banget juga nantinya kalau Anda banyak. Waktu saya sudah menerima jabatan itu, tentu saya kebangkrutan saya itu membuat saya lebih ingin punya rencana dalam pekerjaan. Tentu untuk membuat rencana besar itu butuh pengetahuan kan, tentu terbataslah oleh kemampuan saya. Nah, di sini indahnya saya waktu itu. Saya punya banyak teman, sehingga bagi saya itu mudah banget. Saya kayak punya konsultan yang banyak tanpa harus membayar. Gitu. Telepon sana mudah dibantuin, telepon sini dibantuin, nggak ngerti dikasih tahu. Gitu. Perjalanan hidup seperti ini akhirnya saya melihat bahwa teman itu penting banget. Network itu penting. Nah, saya membagi 2 network waktu itu. Network yang akibat pergaulan kita menuju ke keluarga sama network yang berdasarkan kepentingan. Saya lebih suka bekerja itu dengan teman-teman yang sudah seperti keluarga. Makanya sekarang usaha saya juga dengan teman-teman yang anak FT semuanya. Rata-rata saya bekerja semua dengan anak FT. Perjalanan hidup saya ini akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa apabila kita bisa bergaul dengan baik, bisa mempunyai komunitas yang bagus gitu loh, hadir dan mengalir di setiap kesempatan datang gitu loh, ini akan menjadi modal besar buat kita nantinya gitu. Baik itu dalam menyelesaikan pekerjaan kita ataupun mengisi kehidupan kita. Saya ingat banget dulu saya itu kalau dulu sebelum pandemi ini hampir tiap minggu itu pasti ada acara dari FT lah, dari teman-teman FT kumpul-kumpul, ketawa, itu nggak pernah habis loh gitu loh. Benar-benar harapan saya sebenarnya dengan saya sharing seperti ini bisa ada manfaatnya. Dan kemudian juga waktu saya berani untuk menjadi ketua Ilusin waktu itu, sebenarnya kalau dibilang berani, saya nggak ada konsepnya waktu itu. Karena waktu itu pemilihannya waktu itu sangat sangat simpel banget. Pokoknya dorong udah lu aja ketua, gini akhirnya udah jadi ketua. Tapi seperjalanan saya menjadi ketua Ilusin, saya melihat
ini manfaat yang sangat besar. Saya punya teman yang sangat banyak, sehingga kehidupan saya merasa lebih nyaman. Nah, bayangin dulu saya nggak kenal yang namanya Riyad gitu loh. Sekarang saya kenal banget namanya Riyad. Dan tiap hari telepon saya, tiap pagi jam 6 pagi gangguin saya gitu loh. Mulai banting sih. Persoalan dia. Ya saya sebenarnya pengen sharing aja nih bahwa untuk teman-teman, ayo ini kita punya keluarga besar, nama keluarga besar FTUI, bahkan lebih besar lagi ada keluarga besar Universitas Indonesia. Ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya, hadir dan mengalir di setiap acara, usahakan dari pertemanan menjadi keluarga. Ini bukan kita ngomong materi ya, tapi lebih ke arah nanti kualitas hidup kita pasti lebih baik. Demikian dari saya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin sekali lagi ucapkan kepada Iksan, semoga sukses ya, Iksan. Ingat ini pertandingan para sahabat, bukan pertandingan gladiator, bunuh-bunuhan di tengah gitu loh. Maka prosesnya juga adalah proses persahabatan. Insya Allah, semoga teman-teman, Risa juga kebetulan hadir. Semoga sukses ya Risa. Insya Allah. Iya Bang, siap. Ya, insya Allah kita semuanya sukses. Yang paling penting dari sinilah menjaga kerukunan dari keluarga besar kita ini gitu loh. Terus yang kedua, mungkin nanti saya nggak bisa berlama-lama karena saya ada acara jam 7.30 acara di Ilusin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku batuk dulu Bang Irfan. Ada Opa Budi. Kawan Beto. Makasih Opa. Thank you one more Bang. Iya, jadi memang the power of kakaknya. pertemanan ya. Jadi how to build up komunitas yang sangat mendorong kita untuk kedepannya seperti itu. Luar biasa. Thank you Bang Ip. Nah ini sebenarnya masih ada pertanyaan ya untuk Bang Irfan dan Bang Arif. Ini sebenarnya susah nggak sih untuk ngatur anak teknik? Dan khususnya buat Bang Arif ini lebih susah mana nih antara ngatur teknik atau fokus lain? Coba boleh cerita experience-nya. Sebetulnya kalau kita bisa engage, bisa bersahabat, bisa merangkul, dan kemudian bisa memimpin FTUI, kita bukan hanya bisa memimpin UI sebetulnya, tapi bisa memimpin semua sebetulnya. Kenapa? Ya karena ya kekhususan dari karakter di FTUI yang terbentuk ya. Siap-siap calon menteri nih, Van. Iya, tahu gue. Oke, dari Bang Irfan mungkin ada cerita ngatur anak teknik gimana Bang? Kira-kira susah nggak? Kayaknya nggak susah ya Bang ya? Enggak, anak teknik ini enggak jangan diatur, dipeluk. Begitu. Nah, Rangkul. Dirangkul. Disapa. Iya benar. Pengalaman saya ya waktu saya ya namanya Ilusin ya. Ilusin ini kan jadi ketua departemen ini kan masalahnya biasanya kan pasti di pendanaan ya, uang. Saya waktu terima jadi ketua, saya udah bingung dari mana duit, masa dari kantong sendiri, bangkrut dah. Terus gimana nih ngatur-ngatur anak-anak? Nggak ada, ini kan kita harus buat acara macam-macam ya. Ternyata setelah kita tunjukkan niat baik kita sering menyapa mereka, datang, gampang tuh. Mereka itu benar-benar pingin kok bantu. Rasa kenal dan rasa sayang terhadap fakultasnya atau terhadap pertemanannya gede kok. Jadi kalau ada yang teknik ini egois sendiri-sendiri, nah itu orang nggak bergaul aja menurut saya gitu. Jelas-jelas gampang banget kok. Asal ya kita yang harus rajin untuk mendekatinya gitu loh. Begitu. Oke, thank you Bang Irfan. Nah, untuk Bang Arif nih, waktu di UI sendiri challenge terbesar seperti apa Bang yang pernah dirasakan selama memimpin? Jadi challenge terbesar adalah di awal membuktikan bahwa kita punya konsep dalam memimpin Iluni UI untuk UI dan untuk masyarakat.
pada saat konsep itu kita yakinkan, ternyata konsep itu bisa kemudian bahasanya dibeli lah. Bukan oleh alumni saja, tetapi juga oleh komunitas dan stakeholder. Nah itu yang kemudian memudahkan untuk mengkomunikasikan ini kepada seluruh ketua ikatan alumni di fakultas. Nah, selanjutnya konsep-konsep pendekatan yang biasa kita gunakan di teknik inilah yang saya gunakan. Saya selalu hadir di setiap kegiatan mereka, kemudian pada saat diperlukan atau enggak, sehingga kehadiran kita ini menjadi bagian dari cohesiveness, gitu kan, kohesi ya. Dan pada saat kohesi terjadi, mempertajamnya, sharpeningnya itu nggak begitu susah. Nah itu kemudian yang digunakan untuk mendorong semua kegiatan di ILUNI UI saat itu. Begitu. Luar biasa, thank you Bang Arief. Ya. Nah oke, selanjutnya kita akan langsung ke calon ketua aja. Kita tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus bisa merangkul people, betul? Melihat opportunity sebagai leader secara supervise, kemudian harus solve the conflict, bahkan melihat dari sudut pandang anggotanya. Nah, ngomongin masalah kepemimpinan, sebetulnya nggak hanya di sebuah organisasi atau di dunia politik ya. Mungkin di sini saya mau bertanya langsung nih kepada Bang Ihsan. Bagaimana kepemimpinan di dunia kerja itu sendiri, terutama yang sedang digeluti seperti bisnis, advisor, koperasi, kampus, mentor, dan lainnya. Silakan Bang Ihsan. Terima kasih Astrid, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mungkin saya mau menyapa dulu ya Astrid ya. Di sini banyak senior-senior banget nih, ada Opa Budi, ada Bang Pongki, dan ada juga Bang Andre, ada juga Bang ABH, Bang Cindar, dan juga Bang Ip tadi ya. Di sini juga ada Mbak Indi, Bang Iwan, dan teman-teman lain. Ada Bang Riyad ini, Bang Riyad juga hobi kayaknya nelfon saya Bang Ip. Tiap hari, tiap pagi, siang, sore, malam, udah kayak minum obat Bang Ip. Hati-hati, dompet lu hilang tuh nanti. Iya, makasih semua. Di sini ada Bang Halim juga dan ada Cinta ya. Ada Mbak Nadia juga, Ikhwan, Afif, dan teman-teman lain. Tadi ya, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bang Ip, saya tertarik kali nih, bahwa kita itu adalah keluarga ya. Kita keluarga semua, dan itu yang membuat kita juga harus berani mengambil suatu sikap, di mana kadang-kadang namanya keluarga itu kan kita tidak bisa memerintah ya. Namanya leader itu bukan bos. Nah, itu yang penting kita garis bawahi, bahwa leader itu selalu memberi kesempatan kepada adik-adiknya dan juga kepada teman-temannya untuk bisa suatu saat jauh lebih bagus daripada kita sendiri. Nah, kalau saya bawa ke pengalaman saya waktu kita buat banyak perusahaan-perusahaan ya, saya sekarang ada 5 perusahaan yang sudah saya start itu. Beberapa di antaranya itu selalu tantangannya adalah bagaimana memulai usaha di saat tadi sama kayak kita bicara satu organisasi, kita tidak punya kas, tidak punya keuangan, tapi kita bisa bersama-sama tetap membangun dari bawah. Nah, untuk itu perlu kita merangkul kesempatan, memberi kepercayaan, dan selalu mendorong teman-teman untuk bisa maju sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Karena kemampuan orang itu juga terbatas, termasuk diri saya sendiri, banyak kekurangannya. Justru dengan kita bersama-sama, saya melihat itu menjadi suatu sinergi yang membuat kita jadi lebih kuat. Jadi segala kekurangan, kelebihan itu kita kalau dulu saya diajarkan itu satu meja itu kita tidak boleh topinya biru semua, harus ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, supaya kita tuh makin menjadi suatu pelangi yang bisa membuat warna yang berbeda. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai itu dari sisi bisnis, kalau kita bicara dari sisi akademisi, tantangannya kadang-kadang mahasiswa ini juga beda ya, mahasiswa zaman sekarang saya lihat. Karena saya juga ngajar itu, tantangannya itu adalah bagaimana mereka itu, kalau di zaman kami itu kan tidak ada Google ya, Mbak Astrid ya. Jadi karena tidak ada Google, kita juga mencari informasi itu susah. Zaman sekarang itu informasi sudah cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita mengajar itu nggak siap,
itu mereka udah bisa lebih pintar dari kita dan mereka bisa protes gitu. Pak, sebenarnya bukan gitu Pak. Oh, kita harus terima. Nah, kita sebagai yang di depan, kita juga harus terima masukan, baik itu dari yang lebih kecil dari kita maupun yang menurut kita ya kita mahasiswa kita juga kita harus bisa terima masukan. Nah, itu yang menjadi pembelajaran dari adik-adik mahasiswa kami. Nah, ini memang suatu tantangan sewaktu saya juga punya koperasi, Mbak Astrid. Nah, membuat koperasi ini lebih susah lagi karena kalau kita bicara bisnis itu paling umurnya seumur-umur saya. Kalau kita bicara mahasiswa itu umurnya masih kecil-kecil. Nah, koperasi kami ini koperasi tua-tua semua. Yang paling tua di situ umurnya 90. Nah, ada di koperasi kami anggotanya 90 dan kebanyakan rata-rata di atas umur 60-an semua. Jadi saya kebetulan menjadi sekretaris jenderal di Koperasi Energi Terbarukan Indonesia dan juga pendiri di sana. Dan kebetulan ketuanya juga orang anak elektro, Mas Widi Pancono. Semuanya banyak yang senior-senior ya. Jadi kalau senior-senior ini juga cara mengajak merangkulnya berbeda gitu. Nah, dari pengalaman itu juga menarik bahwa mereka tetap mau kerja kok. Banyak yang mau kerja yang udah berumur dan sebagainya. Itu tetap bisa kita gerakkan untuk membangun suatu tujuan dengan cara-cara tertentu. Misalnya kita lebih banyak di luar kegiatan kita juga tetap kontak mereka, nanya kadang-kadang hal-hal kecil aja Mas Trid, tentang kesehatan mereka dan sebagainya, mereka juga udah senang. Dan kalau kita minta tolong ke mereka, suatu saat mereka akan bantu kita. Mungkin itu dari saya, Mas Trid. Oh iya, mohon maaf, saya permisi ya. Silakan Mbak Kim. Terima kasih banyak. Salam. Ya. Sukses semuanya. Van, bentar. Tanya Opa dulu, cocok nggak tuh? Tanya Opa dulu, cocok nggak tuh tadi si Pisan? Opa nggak usah, nggak bisa dia nggak bisa. Bang Ip ada satu nih yang orang perlu tahu Bang Ip. Bang Ip ini yang menggantikan bangku-bangku kantin loh. Nah, yang waktu Pak Henry bingung siapa yang akan menggantikan kantin, kita kan harus diganti bangkunya. Ini Bang Ip yang gantiin. Karena memang tahu tuh sama Riyad, dia tidak nyumbang sedikit pun. 5 perak pun dia nggak keluar dari dotnya. Padahal anak kantin Bang ya, anak kantin dia ya. Padahal dia anak kantin. Oke, saya permisi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ihsan atas pemaparannya. Selanjutnya nih, kita akan ke Bang Halim. Bang Halim kan seorang profesional juga ya, punya usaha juga. At the same time juga sangat aktif berorganisasi, terutama di bidang keagamaan dan sosial. Bagaimana untuk memanage leadership itu Bang di masing-masing bidang? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senior-senior saya ini luar biasa semua ya. Kebetulan izin memperkenalkan diri ya. Saya Zubair Halim, angka Elektro 96. Jujur di internal kampus mungkin saya jarang, tapi di eksternal itu saya aktif di HMI dulu waktu mahasiswa, Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam, dan sekarang mungkin di alumninya. Organisasi dan beberapa ormas keagamaan. Cuma sekarang tinggal karena kesibukan, karena saya perlu ngatur waktu, saya tinggal di koordinator presidium. Karakternya pasti akan beda antara HMI, yang HMI itu agak cair ya. Nah, saya jujur kemarin waktu diajak ke Bang Ican, itu memang kita punya hubungan yang lama ya, punya hobi yang sama, mengkolaborasikan resources, melihat potensi-potensi di daerah-daerah, terus kemudian kita punya mimpi bersama untuk kira-kira alumni UI ini mesti harus banyak berperan, harus kita jahit gitu. Nah, tentu tidak mudah kalau saya adalah orang sistem, maka terpikir mengusulkan ke Bang Ican, bagaimana kalau kita bikin collaboration tool yang kemungkinan bisa organik buat sistem. Nah, ini merupakan
istihad nanti siapapun itu nanti akan kita persembahkan ke buat alumni UI. Mungkin sementara itu Mbak Astrid. Oke, luar biasa. Thank you, Bang Halim. Nah, selanjutnya kita akan ke Cinta. Halo, Cinta. Halo Kak Astrid, selamat malam, abang-abang, Malam, mbak-mbak. baik. Ini saya mau say hi dulu sama speaker-speakernya dulu nih. Ada Bang Ihsan, Bang Halim, terus ada ini sebenarnya harusnya Bang Arif, tapi manggilnya Om aja nggak apa-apa ya, karena udah dari kecil kenalnya, susah mau manggilnya Bang. Jadi Om aja. Sama ada Tante Indi juga, makanya Tante ya, soalnya udah dari kecil kenalnya. Halo Tante. Iya, oke, selamat malam semua. Jadi aku mau cerita-cerita dulu aja tentang pengalaman sebagai jurnalis gitu. Tadi kan pertanyaannya gimana leadership itu take part in my job as a journalist ya. Itu memang kalau menurut aku nih ya, leadership itu takes a form in courage and also in kepercayadirian. Itu klise banget memang, tapi ya gimana lah, memang begitu gitu. Jadi memang kalau menurut aku sih memang untuk jadi jurnalis selain skill yang dibutuhkan itu pasti keberanian dan juga harus pede lah gitu. Itu memang harus agak nekat lah gitu kalau pengen jadi jurnalis. Selama aku jadi jurnalis tuh memang itu yang dipelajarin. Terus jadi memang kalau misalnya di lapangan gitu nih misalnya, itu kan harus liputan. Dan liputan itu harus wawancara orang. Itu wawancara bisa dari semua orang, semua lapisan masyarakat. Mulai dari warga sampai ke menteri pun itu kita harus ketemu, harus wawancara, jadi harus berani untuk nanya pertanyaan, terus habis itu harus SKSD, dan satu lagi itu harus bisa sok tahu. Jadi memang kalau mau jadi jurnalis itu harus agak-agak sok tahu lah gitu. Jadi kalau misalnya lagi di lapangan itu harus benar-benar berani dan harus agak pede juga. Jadi harus berpikiran bahwa memang walaupun mereka pejabat-pejabat, tapi mereka lebih butuh kita ketimbang kita dibutuhkan mereka gitu. Jadi itulah. Dan kalau misalnya di lapangan, kalau misalnya aku lagi minder atau lagi nggak pede gitu, misalnya itu kerasa banget liputannya jadi nggak enak, terus jadinya nggak greget lah gitu. Nah makanya kalau misalnya udah ada keberanian, terus habis itu udah kepedean, terus habis itu ada juga sok tahu, itu biasanya langsung kita bisa lead the room, terus bisa take charge of the discourse gitu. Jadi ya begitulah. Kalau menurut aku seperti itu leadership di jurnalistik. Oke. Thank you Cinta, luar biasa. Jadi memang itu sangat terimplementasi dimanapun kita berada ya. Nah sebelumnya reminder buat teman-teman di sini yang ingin bertanya silahkan untuk menuliskan di dalam chat. Nanti selainnya akan ada session Q&A. Nah kembali ke Cinta, kenapa sih kamu memilih jurnalis padahal kamu kan alumni teknik gitu kan? Coba deh cerita. Oh ya. Oke, ini sering banget aku ditanyain ini nih Kak Astrid. Sering banget di lapangan pun, apalagi sama jurnalis-jurnalis yang lainnya gitu kan pasti ditanya ya, lulusan dari mana gitu. Lulusan dari UI, terus pasti bilangnya, oh dari komunikasi ya gitu. Bukan, dari teknik. Mereka, oh kaget juga gitu. Ya aku memang waktu setelah lulus dari FTUI, aku langsung mikir pengen kerja di media. Kenapa? Karena kalau menurut aku, it's not always what you know, but it's who you know. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi koneksi itu benar-benar berharga banget buat aku. Walaupun di sini aku bukan ngomongin soal nepotisme atau apa ya gitu. Tapi menurut aku kita semua tetap harus punya merit. Tapi kalau misalnya kita berkompeten tapi nggak kenal sama orang juga itu buat apa gitu kan. Ini juga bisa aku link juga ke Iluni FTUI gitu loh. Jadi alumni FTUI itu banyak banget dan semuanya hebat-hebat gitu lah pastinya. Terus Iluni FTUI juga sangat eksis lah di pemerintahan dan juga di akademia gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kita yang muda-muda ini nggak make koneksi itu gitu. Jadi setelah aku dapat kesempatan untuk ikutan di sini, aku langsung ayolah let's go gitu. Terus apa yang bisa aku bantu untuk memastikan bahwa alumni-alumni yang muda ini bisa pakai koneksi dari Iluni FTUI ini gitu.
Oke, itu berarti mendorong ini ya, background kenapa Cinta bisa maju di pemilihan ini. Karena sebenarnya di sini pasti abang-abang dan mbak-mbak dan aku juga sangat senang gitu melihat anak muda eksistensinya sangat jelas gitu kan untuk menyuarakan berkontribusi seperti Cinta ini. Nah, kan Cinta kan tadi kata Bang Arif ya, kan seorang atlet baseball nih. Ada nggak sih hubungannya dengan jiwa kepemimpinan yang dimiliki saat ini? Oke, iya bener. Jadi aku memang dulu main baseball sama main softball juga, jadi lama banget. Jadi kira-kira 10 tahun lah ya itu, jadi aku lama banget di situ. Dan one of the reasons why aku itu betah banget jadi pemain baseball, softball, jadi atlet itu ya selain dari sportnya juga, itu gara-gara aku langsung realize gitu bahwa aku ini sebenarnya nature-nya itu agak-agak kompetitif, lalu ambisius juga gitu. Jadi kalau menurut aku juga untuk leading itu juga harus punya kompetitif yang tinggi dan juga harus ambisius. Ini banyak sih memang orang-orang yang mikir bahwa ambisius itu nggak bagus, konotasinya jelek, tapi kalau menurut aku kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya kita memang ambisius tapi nggak stepping over the line, itu kan bagus ya gitu, malah kita bisa jadi pushing our limits gitu. Jadi ya dari situlah aku langsung ngerasa, oh, you know what, I think I have those qualities gitu. I have those leadership qualities. Makanya setelah itu juga aku langsung pas dapat kesempatan ini langsung, okay, let's go, let's do this gitu. Yeah, I think you are. Oke, luar biasa. Iya, sangat berkorelasi jiwa kompetitif. Kalau boleh nambahkan sedikit, ya silakan. Menjelaskan mengenai filosofi baseball tadi, gitu ya. Di baseball itu ada 36 karakter yang dikembangkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, baseball juga jadi olahraga yang dipakai oleh Jepang, Korea, bahkan Cina, terutama Jepang saat itu pada saat mereka kalah di Perang Dunia Kedua. Justru mereka belajar dari culture olahraga baseball, karena baseball itu kan justru dari Amerika mereka dapat. Di olahraga baseball itu bukan hanya kolaborasi ya, coba bayangkan pada saat kita memegang bola, untuk mematikan lawan, kita harus melempar bola ini kepada rekan kita, misalkan dari base 1 ke base 2. Nah, pada saat kita melempar, bukan hanya kita ingin melempar sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, secepat-cepatnya, tapi kita juga harus tahu, kawan kita bisa menangkap bola yang akan kita lempar atau enggak. Nah, itu ada unsur empatinya dulu. Kita lihat kesiapan kawan kita empati, dia siap apa enggak, baru kita lempar. Nah, itu salah satu contoh dari satu karakter, dari 36 karakter yang ada di baseball. Sekaligus promosi. Oke, filosofis ya. Keren, betul gitu ya, Cinta ya. Benar. Aku setuju banget sih soal itu. Jadi memang aku di baseball, softball pun juga jadi banyak belajar. Nggak cuma dari kompetitifnya doang, tapi gimana cara untuk calming yourself down, gitu. Jangan terlalu over juga, itu juga semua itu dari baseball dan softball gitu lah. Oke, berarti memang jiwa sportif itu tuh memunculkan kamu saat ini ya, membuat kamu ada di posisi kamu saat ini. Luar biasa. Oke, thank you Cinta. Nah, aku bakal back to Bang Arif nih. Ini kan Abang sudah makan asam garam ya. Kita tadi sudah ngomongin mengenai stay connected dengan Iluni. Nah, Bang Arif, penting nggak sih stay connected dengan Iluni dan apa aja keuntungannya? Ya kan di sini mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tergerak nih untuk join di organisasi. Ya, penting banget ya. Malahan juga mesti kudu harus wajib. Karena kita kan dilahirkan di FTUI. FTUI kan Faculty of Engineering. Nah, satu. Kemudian Faculty of Engineering ini tentu ujung dari engineering ini adalah inovasi. Ya. Kalau lihat inovasi sekarang itu 10 inovasi dunia itu pasti dari engineering, begitu. Dan banyak alumni-alumni kita yang sudah invented itu, misalkan kayak Prof. Hairul Hudaya atau mungkin profesor-profesor muda kita yang lain itu udah invent sesuatu yang belum dipublikasi sebetulnya, ya kan? Nah, inovasi itu kemudian yang mendorong alumni dari Fakultas Teknik ini juga melakukan inovasi-inovasi, bukan hanya inovasi engineering, tapi juga inovasi di sosial, kultural, tadi yang dikerjakan oleh Bang Ihsan, itu sebetulnya inovasi.
inovasi sosial ekonomi, kemudian yang dikerjakan oleh Bang Zubair Halim tadi kan inovasi di bidang social engineering. Kemudian yang dikerjakan oleh Inta tadi ya hadir menjadi jurnalis juga pasti akan ada inovasi-inovasi yang dikembangkan di situ dari mulai mengkomunikasikan knowledge sampai mungkin ide-ide yang didorong kepada Inta kepada yang diwawancarai dan sebagainya. Jadi ujung dari kita menjadi lulusan Fakultas Teknik ini adalah bukan hanya engineering society, tapi innovation society. Nah ini harapannya justru ada di rekan-rekan milenial yang sekarang. Angkatan saya nih udah sangat senior mungkin, hanya menjadi bridge sebetulnya. Bridge dari kondisi saat ini yang terdisrupsi oleh digital, terdisrupsi oleh pandemi. Tadi ada kawan saya, Bang Indra Triga itu menanyakan, gimana peran kita dalam masa pandemi ini, ya kan? Jadi pemimpin yang akan lahir sebentar lagi dari Iluni FTUI ini ya, ini harus hadir menjadi pemimpin yang tadi itu yang konsepnya dare to lead. Nah itu tolong dibaca tuh bukunya tuh dari Breen Brown gitu ya. Itu isinya diantaranya adalah menjadi pemimpin yang harusnya konsep dare to lead ini bisa digunakan untuk bekerja sama-sama semua pihak, kita bisa survive menghadapi pandemi dan kita mengupayakan agar pandemi itu menjadi endemi, ya kan? Agar pandemi ini kemudian menjadi sesuatu yang new normal seperti apa. Nah, ini harus di-lead oleh calon ataupun ketua umum Iluni FTU yang terpilih. Jadi jangan sampai nanti programnya itu nggak hybrid, hanya program-program yang sifatnya engineering, tapi harus hybrid dengan program-program yang sifatnya pandemi ke arah endemi, gitu ya. Nah ini kalau bisa kita harus betul-betul riset yang betul dari survei yang udah ada, karena ke depan ini yang akan kita hadapi adalah suatu kondisi bersama yang kita harus survive bersama gitu loh, ya kan? Itu mungkin. Betul sekali. Terima kasih banyak Bang Arif. Nah tadi ngomongin mengenai innovation ya, tadi dijelaskan singkat oleh Bang Arif. Ya. Saya pernah baca programnya Bang Ihsan nih, salah satunya akan membawa lebih banyak diaspora ke organisasi. Nah Bang Ihsan, gimana trik untuk menarik diaspora dan teman-teman yang ada di luar daerah? Ya. Silakan. Kalau menurut saya ya Astrid dan teman-teman semua, diaspora itu adalah juga warga alumni FTUI ya, dan kita harus juga memberi kesempatan kepada mereka untuk karena mereka punya hak yang sama dengan kita ya, walaupun mereka posisinya jauh, kita di sini, tapi mereka punya hak sama dan banyak juga mereka yang ingin ikut berkontribusi dengan kegiatan-kegiatan di alumni FTUI. Nah, saya kebetulan sudah gerilya itu ke kontak teman-teman di Australia, di India, juga di beberapa tempat di Saudi, Malaysia dan sebagainya ya. Mereka itu punya banyak ide-ide yang kadang-kadang ingin kembali tuh ke guyupnya teknik. Kan mereka di sana juga ada diasporanya, ada juga UI dan ada juga sesama kampus mereka di sana. Cuma saya sebagai mantan diaspora juga melihat kami ingin waktu saya di sana pun ingin berkontribusi untuk Iluni teknik, tapi nggak tahu caranya karena posisinya mungkin berbeda. Itu juga yang untuk orang-orang daerah yang di luar Jakarta. Nah, salah satu yang bisa mereka lakukan adalah di luar negeri itu kan banyak ya pusat-pusat selain juga pusat penelitian dan juga pusat inkubasi bisnis dan sebagainya ya. Saya pernah ketemu beberapa tempat seperti di Australia dan juga di Belanda dan di beberapa tempat lain. Ini bisa menjadi alumni bisa menjadi hub center antara menghubungkan kebutuhan demand ya, karena mereka punya funding yang cukup besar di luar negeri, dan actionnya itu ada di Indonesia. Karena contoh di Australia itu mereka tidak punya masalah-masalah sosial. Di Indonesia kita punya banyak sekali masalah sosial dari mulai sampah, konflik dan sebagainya ya. Dan
sedangkan mereka tuh punya pendanaan yang cukup besar untuk melakukan seperti startup mereka di sana untuk berkolaborasi dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Itu salah satu contohnya. Menurut saya sinergi ini ya, kalau kita bicara diaspora dan juga baik itu yang di Indonesia sendiri, ini akan membuat FTUI itu menjadi lebih kuat, alumni FTUI. Mungkin nggak banyak orang yang tahu latar belakang saya, Mbak Astrid. Saya ini udah main marching band itu dari umur kelas 6 SD. Jadi mungkin tadi kalau Mbak Cinta cerita tentang baseball, saya cerita tentang marching band. Marching band itu adalah bentuk sinergi yang real ya, karena kita kalau membuat marching band itu baik dari sisi gerakan, musik dan sebagainya itu harus harmonis. Betul, betul. Nah, kita nggak bisa tampil sendiri sehingga suaranya itu kan nggak jadi harmonis lagi gitu, Mbak. Dan kebetulan dari berbagai kejuaraan dan dari mulai kejuaraan daerah, pusat dan sebagainya, sampai saya pernah ikut beberapa kali kejuaraan luar negeri ya untuk marching band. Itu tipenya sama. Kita tuh harus low profile. Kita nggak boleh tampil sendiri lebih baik daripada yang lain. Tapi kita harus sama-sama mencapai satu tujuan. Nah, baru kita bisa buat, katakanlah kita buat gerakan-gerakan display dan sebagainya, itu menjadi lebih harmonis. Kalau enggak, kita jadi aneh sendiri, Mbak. Jadi dari dasar itu, saya melihat diaspora ini suatu resource yang cukup besar untuk kita bisa gerakan dan untuk kita bisa buat kerjasama ke depannya. Betul-betul, mendukung sinergi juga ya Mas ya untuk Betul. organisasi. Dan juga yang penting itu action. Jadi kalau kita bersinergi tapi kita mungkin tidak melakukan apa-apa ya, ini mungkin tidak kelihatan. Nah, saat kita melakukan action, baru kita memiliki dampak terhadap lingkungan kita sekitar. Iya, setuju sekali, luar biasa. Oke, thank you Bang Ihsan. Nah, kita sekarang akan langsung masuk ke session Q&A. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Akan langsung saya bacakan ya. Dari Bang Indra Triga. Pertanyaan adalah, kita tidak tahu COVID akan berakhir kapan. Bagaimana Mas Ihsan di dalam programnya nanti menghadapi pandemi COVID ini? Baik dari segi ekonomi maupun pencegahannya. Terima kasih. Silakan Bang Ihsan untuk menjawab. Dari Bang Halim. Ya, mungkin saya jawab dulu ya, nanti Bang Halim dan Cinta juga bisa jawab. Memang saat ini adalah COVID ini menjadi topik utama ya, tapi orang pun memprediksikan COVID ini akan berlalu ya, karena itu sudah terjadi juga di beberapa tempat lain. Mereka sudah mulai konser musik loh. Mereka udah mulai konser musik dan juga udah mulai tidak pakai masker. Di Belanda sekarang nggak pakai masker gitu. Jadi hal-hal seperti itu akan juga sampai ke Indonesia ya. Mudah-mudahan ke depannya itu tidak akan lagi kita harus pakai masker dan semuanya mudah-mudahan lebih sehat, semua permasalahan COVID-nya akan selesai. Nah, yang terpenting sebelum itu selesai, ya karena ini butuh waktu ya untuk menyelesaikan itu, tapi kita juga harus melihat hal yang terpenting adalah bagaimana membangkitkan lagi ekonomi. Kalau kita bicara kesehatan itu satu hal, tapi ekonomi juga penting. Kalau kita bicara ekonomi, saat ini banyak alumni-alumni FTUI yang karena satu dan lain hal, karena COVID atau proyeknya terhenti dan sebagainya, ini banyak yang menjadi pengangguran atau susah mencari pekerjaan. Nah, di lain sisi, kesempatan-kesempatan itu bisa dibuka oleh sinergi antar alumni, termasuk diaspora ya, untuk mencarikan informasi-informasi itu terintegrasi dan memberikan informasinya ke teman-teman. Selama ini sudah ada lewat WhatsApp group dan sebagainya, tapi itu mungkin belum terkoordinasi. Nah, ada hal-hal lain juga yang kalau kita bicara COVID tadi, mungkin kita bisa buat satu sistem yang terintegrasi, hotline center, dan juga informasi itu bisa tidak simpang siur. Selama ini kan kita tahu misalnya, oh kita mau cari, gampangnya mencari tabung gas aja ada yang dibohongin dan sebagainya ya. Bahkan hal-hal seperti itu sangat mudah dibohongin akhir-akhir ini. Nah, kita harus melakukan check and recheck. Nah, validasi itu bisa dibantu oleh alumni dengan membuatkan sistem yang terintegrasi. Mungkin Mas Halim ada tambahan mungkin atau Mbak Cinta? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya udah banyak. Gini,
ada disaster. Tadi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan nambahkan dikit tentang bagaimana potensi diaspora. Bagaimana kita ingin mengelola potensi diaspora. Saat ini saya itu ada beberapa melakukan kegiatan ekspor. Pernah kejadian kasus itu barang dibutuhkan di Saudi Arabia, di Bahrain ya, Bahrain itu UAE ya. Tapi saya dapat ordernya dari Malaysia. Nah, hal-hal kayak gini, kalau misalnya kita punya jaringan diaspora yang mungkin dia bisa dipermudah ininya ya, misalnya by system. Oh ternyata ada alumni yang punya produk ini, ada alumni yang punya ini. Kita bisa langsung satu inkubator bisnis kita untuk bisa jadi channeling terus jadi ini. Karena pada prinsipnya sebenarnya kolaborasi itu harus ya mutlak. Ada demand, ada pasar, ada ini tapi nggak bisa menyatukan. Nah, kita pengen ikhtiar membuat sistem agar antar alumni bisa kolaborasi baik dengan diaspora atau yang lainnya atau production-nya. Nah, terus untuk COVID, memang COVID udah lama ya, udah 2 tahunan, hampir 2 tahunan. Dan sekarang terlalu banyak informasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh alumni itu udah cukup baik ya, actionnya. Tapi kita perlu bantu untuk ke sosialisasi agar orang luar alumni itu bisa melihat dengan track, dengan sistem yang lebih, dengan kolaborasi tool, dengan platform yang nanti kita ciptakan, mudah-mudahan trust akan makin terbangun. Bahkan kalau sekarang mungkin ditolong ada beberapa rumah sakit. Tentu ke depan bisa lebih banyak lagi rumah sakit yang kita tolong. Betul. Begitu kira-kira ininya. Oke, thank you Bang Halim, luar biasa jawabannya. Silakan Cinta mau menambahkan? Ya, oke. Iya, saya sih mau menambahkan sedikit saja dari Bang Ihsan tadi ngomongin soal COVID, bagaimana kita mengintegrasikan data untuk berkolaborasi dengan alumni-alumni untuk membantu alumni-alumni yang lainnya yang terdampak dengan COVID-19. Tapi kalau menurut saya, itu penting sekali pastinya. Tapi kalau menurut saya ada yang penting juga selain itu adalah gimana kita bisa mengintegrasikan data untuk berkolaborasi antar alumni untuk membantu komunitas kita juga. Kita nggak usah jauh-jauh dulu lah, nggak usah jauh-jauh ke nasional, tapi kita lihat saja dulu Depok. Saya sebagai jurnalis juga sering banget sebenarnya liputan tentang COVID-19 di daerah-daerah seperti Depok itu benar-benar kasihan sekali gitu. Masyarakat itu banyak yang terpukul sekali gara-gara ada COVID-19, terutama di aspek ekonomi ya, itu banyak sekali masyarakat di Depok dan juga di daerah-daerah lainnya yang terdampak sekali ekonominya dengan COVID-19 dan seharusnya dibantu oleh pemerintah, tapi memang karena data dari pemerintah pastinya ada flaw-nya sedikit pasti, itu mungkin kita juga bisa mengintegrasikan data itu untuk gimana caranya kita bisa membantu komunitas kita, jadi kita bisa lebih bermanfaat untuk komunitas kita, terutama di Depok pastinya. Itu aja sih. Betul. Itu sangat realistis dan sangat aktual ya, karena terdekat dengan komunitas kita di Depok. Jadi komposisi kita ini lengkap ini Mbak Astrid. Ada betul-betul pentahelix nih. Ada orang medianya Mbak Cinta ini. Oke. Lot of information ya. Iya, jadi media, terus juga government, juga pengusaha dan sebagainya itu lengkap, akademisi juga ada. Oke, ini aku akan back to topic ya. Ini sudah mendekati akhir acara. Kalau abang-abang di sini dan Cinta boleh nih ngajak adik-adiknya untuk berani memimpin, untuk dare to lead, pesan apa yang akan disampaikan? Mungkin dari Bang Ihsan, silakan. Yang dari muda dulu deh, Mbak Cinta. Boleh, dulu deh. Silakan Cinta. Oke, siap. Oke, jadi kalau misalnya mau gimana tadi mau bilang ke adik-adik ya, gimana biar mau dare to lead. Nah, karena aku anak muda dan pasti adik-adiknya juga anak muda, lebih muda lagi malah gitu kan. Menurut aku satu suggestion yang bisa aku kasih adalah be the sotoy person that you are. Gak apa-apa banget yang namanya sok tahu. Untuk anak muda itu nggak apa-apa. Karena dengan kita sok tahu, dengan kita ambisius, itu kita pushing our limits, dan pas kita pushing our limits, kita jadi
kaget juga dengan apa yang bisa kita peroleh dari situ. Dan aku juga karena ambisius jadi bisa sampai sini gitu. Jadi itu aja sih paling. Soto yang menimbulkan sebuah informasi yang lebih bahkan ya. Oke, thank you Benar Cinta. banget. Ya, I know, I see. Selanjutnya dari Bang Ihsan, boleh Bang? Ya, kalau dari saya melihat anak-anak muda ini ya, tadi selain soto ya, ini juga harus bisa melihat bahwa kita memimpin itu adalah bagian dari kita selain sharing dengan pengalaman kita, tapi juga kita mempunyai arti baru bagi sekitar kita. Saat kita berani maju ke depan, itu berarti kita mempunyai nilai tambah dari sekedar kita mendorong di belakang. Jadi maju ke depan ini berarti ada risiko di sana. Saat orang maju ke depan berarti kan pasti ada risiko. Nah, risiko itu bisa ditanggulangi kalau kita tahu tujuan kita itu apa, dan kita bisa merangkul orang-orang yang kuat di sekeliling kita. Nah, kita nggak bisa maju sendiri, karena harus ada yang mendorong. Jadi ada orang yang tipenya mendorong, ada tipenya harus di depan, dan harus ada yang menarik dari samping. Nah, karena selama ini saya berada di belakang, saya sering menjadi sekjen ya. Saya kebetulan sama Mas Halim nih tipenya sama nih. Kami biasa menjadi sekjen. Tapi suatu saat kita harus maju ke depan supaya perubahan itu gerbongnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya adik-adik yang lebih muda ini takut untuk maju ke depan, jangan pernah takut gitu. Karena seperti kata Cinta, kita boleh salah. Tapi di saat kita salah, kita belajar dari kesalahan kita. Itu dari. Betul. Setuju sekali. Thank you Bang Ihsan. Selanjutnya Bang Halim, silakan mengajak adik-adiknya untuk memimpin. Ya, saya selalu ini ya sampaikan ke adik-adik angkatan gitu, junior bahwa dunia ini dunia ini milik kalian, dan bagaimana mengambil peranan siapapun pasti akan melewatinya ya. Nah, memang benar bahwa kita itu harus berani, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu yang membuat pembedanya. Karena saya perhatiin ya, junior sekarang ini, adik-adik kita ini, itu semuanya kuat. Dari sisi, kalau saya kan mengkategorikan orang-orang itu karakternya ya, semuanya kuat. Karena kuatnya kadang-kadang cenderung labil. Nah, biasanya kita coba nasihatin bahwa mana yang paling Anda ini, dari situ bisa take risk itu. Ya, kira-kira itu. Oke, thank you Bang Halim. Last but not least nih dari Bang Arif, silakan Bang di support adik-adiknya untuk memimpin dan berani maju ke depan. Ya, yang jelas saya ataupun kita mensupport siapapun yang berkompetisi untuk menjadi pemimpin. Pada saat rekan-rekan sudah memutuskan untuk berkompetisi, untuk menjadi pemimpin, berarti sudah siap untuk melayani. Kalau melayani artinya adalah ada unsur sacrifice. Karena melayani itu tentunya bukan hanya melayani keluarga, melayani keluarga besar atau lingkungan kita. Nah, teman-teman yang berkompetisi untuk menjadi ketua umum UI ini berarti akan melayani sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kita bagian dari stakeholder bangsa ini, kita bagian dari UI adalah bagian dari sejarah bangsa ini, berarti kita suatu saat kelak dan mulai dari sekarang akan melayani bangsa ini untuk menjaga agar bangsa ini terus bisa bersatu, guyup, dan maju. Dan pada saat kita melayani berarti kita menjadi bagian atau menjadi damage control dari bangsa ini agar bangsa ini terus bisa sejahtera dan maju. Selamat, sukses, semoga terus bisa sehat untuk melayani keluarga, bangsa, dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bang Arif. Baik, terima kasih atas sesi talk show yang luar biasa ini. Jawaban dari abang-abang semua dan Cinta tentunya akan memberikan dampak untuk kita semua yang mendengarkan. Kalau saya boleh memberikan conclusion untuk acara ini, jadi kepemimpinan itu tidak mengenal batas generasi ya, batas gender, batas bidang, semua bisa jadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan orang lain. Memimpin itu perlu keberanian, kemauan, bukan hanya kemampuan dan kekuatan. Dan untuk menjadi leaders yang baik itu harus bisa mensinergikan komponen di dalam organisasi, memberikan aksi nyata, dan memberikan dampak baik pada lingkungan sekitarnya. Oke, sebagai closing, saya Astrid Astari undur diri. Terima kasih Bang Ihsan, Bang Halim, Cinta, dan Bang Arif tentunya. Selamat berpemira, mari kita memilih pemimpin terbaik dengan semangat The New Energy. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semua, sukses selalu. Terima kasih Bang Didi. Terima kasih Bang Irbab. Terima kasih. Terima kasih Bang Ihsan, Bang Halim, Cinta. Salam buat Terima kasih Om Arif. Ibu Nasrin dan Terima kasih Om ABH. keluarga. Ya. Om ABH makin kurus kayaknya. Om Didit. Ya, Om Didit. Om ABH udah mirip nama Nara kayaknya. Nara ada kurusan deh. Oke, bye-bye. Bye-bye. Semua, Nadia, makasih. Terima kasih. Afif, semua. Nia, ya, mari.